Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana NPM 2022 10090. Adapun yang diberikan tugas yang diberikan kepada saya itu mata kuliah manajemen investasi portofolio. Buatlah ringkasan video mulai dari video pertama sampai ke 6. Adapun ringkasan saya dari video yang pertama, yaitu video 1, ringkasan analisa teknikal untuk pemula. Analisa teknikal adalah usaha memprediksi arah harga dengan menggunakan data masa lalu. Masa lalu umumnya digunakan untuk jual beli jangka pendek, bisa dengan hitungan menit, bisa juga hitungan bulan, bisa dipakai di saham, forex, kripto, dan lain-lain. Mempelajari aktivitas perilaku penjual dan pembeli di pasar tersebut. Analisa fundamental, kita juga harus menganalisa kinerja perusahaan. Analisa teknikal, kita juga ingin menganalisa behavior para pelaku pasar, caranya dengan melihat harga transaksi di pasar dan mencari pola-pola. Sejarah analisa teknikal pengguna candlestick berawal di Jepang tahun 1300-an. Dokumentasi candlestick ada di buku Menes Koma, seorang pedagang ini di tahun 1300-an. Dia menggunakan candlestick teori oleh Charles dan menjadi dasar analisa teknikal modern. 3 konsep dasar pada analisa teknikal. Yang pertama, the market discount everything, atau pergerakan harga sudah mencerminkan semua faktor yang ada. Yang kedua, price moves in trends, harga bergerak mengikuti tren. History repeats itself, sejarah akan berulang. Chart dan candlestick ada 2 akses atau sumbu, adalah horizontal adalah waktu, vertikal adalah harga. Sumbu waktu adalah harian, mingguan, dan lain-lain. Candlestick artinya karena memang mirip lilin bentuknya, tiap candle akan menunjukkan Y, angka open, yaitu harga. Buka jam 9 pagi lalu close itu adalah harga terakhir saat pasar ditutup. Kemudian harga tertinggi hari itu dan low adalah harga terendah hari itu. Hijau atau merah itu bukan dilihat dari naik atau tidaknya dibanding harga kemarin, naik atau tidak harga open di hari yang sama. Chart dan candlestick adalah visualisasi harga yang akan memudahkan kita untuk melihat tren dan bola yang terjadi di pasar. Apa itu tren? Kecenderungan arah pergerakan harga, cenderung naik atau uptrend, cenderung turun atau downtrend, dan sideways atau tidak naik, tidak turun, menyamping hingga kemana-mana. Kalau uptrend, bicaranya kita identifikasi adalah high atau puncak, low atau lembah. Downtrend itu sebaiknya dari uptrend, lembah yang lebih rendah, dan low hairs, puncak yang lebih rendah. Tren sideways kira-kira akan sama atau signifikan, yaitu major trend dan minor trend, yaitu ada tren kecil dan tren besar. Support dan resistance, bataran psikologis yang terbentuk di pasar. Support dan resistensi secara natural di pasar. Misal harga naik tetapi tidak lagi bisa menembus 8.000, berarti bisa dibilang ada sistem sekitar 8.000 dan 8.000-an. Bisa jadi para pelaku pasar mayoritas memilih untuk menjual di sekitarnya. Harga segitu secara kolektif kita menganggap harga 8.000-an itu harga tinggi, dan sebaliknya dianggap murah harga 8.000 tersebut. Video yang kedua yaitu
super, dan resistance. Definisi super itu sangat banyak, tetapi yang paling tepat dalam analisa teknikal yaitu menyongkong karena mengacu pada harga saham yang seperti tidak mau turun ke bawah, seakan-akan nada yang menyongkong dari bawah. Sedangkan untuk resistance bisa didefinisikan untuk menahan karena harga seakan-akan menahan, tidak bisa naik lebih tinggi. Tips support dan resistance. Yang pertama, entry paling aman saat mantul dari support dan break resistance karena dapat dengan mudah menentukan titik cut loss. Yang kedua, beli menjelang tembus resistance lebih berisiko. Gabungkan dulu dengan analisa lain seperti divergence dan trend. Yang ketiga, ingat kalau analisa teknikal itu bukan ilmu pasti. Video yang ketiga yaitu definisi tren. Tren adalah keuangan, artinya kecenderungan dalam analisa teknikal. Ini sangat penting karena menentukan arah pergerakan harga dan salah satunya adalah konsep dasar pada price move trend. Psikolog tren yaitu di mana memutuskan untuk beli jual saham akan nada keadaan seperti positif feedback loop yang mirip seperti bola salju, misalnya ekonomi yang membaik membuat keuntungan perusahaan, membuat harga saham naik. Manfaat tren. Yang pertama, memasuki pasar saat uptrend. Dua, menggunakan tren kecil saat jual beli. Cara jual beli memakai tren. Yang pertama, beli saat koreksi pada saham uptrend. Dua, beli saat awal konfirmasi uptrend. Yang ketiga, beli saat tembus tren line. 4, jual saat reversal menjadi downtrend. Tips dalam menggunakan tren. Menggunakan tren reversal agar tidak tebak-tebakan atau top bottom. Jual saat konfirmasi bahwa sudah tidak uptrend. Video yang keempat yaitu cara pakai volume. Volume atau bahasa Indonesianya volume kalau dalam analisa teknikal saham yaitu menghitung berapa jumlah lembar saham yang diperjualbelikan dalam periode tertentu. Atau volume itu mencerminkan seberapa besar lembar yang ditransaksikan. Dalam psikologi volume saham yang besar adalah indikasi bahwa makin banyak pelaku pasar yang bertransaksi dan yang menggunakan uang yang lebih signifikan. Karena semakin besar volume berarti akan semakin revalidasi pergerakan harga saham. Cara memanfaatkan volume. 1. Cara volume besar saat breakout. 2. Lihat volume untuk cari uptrend kuat. 3. Saat screening, cari volumenya yang naik. Gunakan volume di setiap analisa teknikal. Harus menguasai basic support dan resistance, trend, dan volume karena ini sangat berperan penting dalam dunia saham. Moving average. Yang video kelima, moving average, yaitu adalah rata-rata yang bergerak. Moving average adalah indikator yang sangat banyak dipakai dalam trading saham, utamanya dipakai untuk melihat tren, tapi juga bisa sebagai support resistance dan melihat momen perubahan tren untuk menentukan kapan beli dan jual saham. Di video ini kita akan belajar apa itu moving average, melihat cara pakai moving average chart saham, lalu praktek beli dan jual saham menggunakan moving average untuk mencoba dapat profit. Tips memakai moving average. Yang pertama, cek dulu tren apa yang di sahamnya. 2. Tidak semua crossover berpotensi untuk naik. Video yang keenam terakhir yaitu Fibonacci adalah urutan angka dan rasio dalam matematika yang bisa dipakai dalam analisa teknikal atau bisa juga disebut Fibonacci retracement adalah tool pada analisis teknikal yang bisa dipakai untuk menentukan kapan beli dan jual saham. Di video ini kita akan belajar apa itu angka dan rasio Fibonacci, melihat cara pakai alat retracement, lalu praktik beli dan jual saham menggunakan Fibonacci untuk mencoba dapat profit. Retracement yaitu adalah koreksi sementara pada market yang
sedang ada tren atau memastikan tren sebelum pakai Fibonacci treatment. Tips Fibonacci treatment: harus bisa menguasai konsep support dan resistance. 2. Mencari support dan resistance sebelumnya di titik Fibonacci. Kesimpulannya, angka dan rasio Fibonacci bisa untuk analisa teknikal. Treatment itu adalah koreksi yang bisa menjadi kesempatan beli. Fibonacci sangat subjektif, tiap orang bisa berbeda. Cek dulu tren dan support resistance sebelumnya. Baik, dari sekian video saya, dari singkatan mulai dari video 1 dan video ke-6. Sekian dari video itu. Jika ada kekurangan atau kelebihan, wabillahi taufiq, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.